sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Sama-sama katakan, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, dia hidup. Ada hari esok. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Memang dia mati di kayu salib, tapi Alkitab mencatat pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Firman Tuhan dalam Markus pasal 16 ayat ke-5 dan ke-6 berkata, ketika pagi-pagi benar Maria Magdalena dan Salome menuju ke kubur Yesus, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yesus sudah bangkit." Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup selama-lamanya. Karena Yesus hidup ada pengharapan. Karena Yesus hidup ada hari esok. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji-muji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dan percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dia sungguh baik. Amin. Ya. Dia mati, dia bangkit untuk menebus, untuk mengangkat setiap kita. Oh, haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku.
tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Sama-sama katakan, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Haleluya. Yesus hiduplah. Amin. Maut telah dikalahkan, dibebaskan. Amin. Dia hidup selamanya. Yesus hidup. Dia hiduplah. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kutuk telah dipatahkan, umatnya dibebaskan. Yang hidup selamanya. Yesus hidup. Dia hiduplah. Haleluya. Yesus. Amin. Maut telah dikalahkan, umatnya dibebaskan. Dia hidup selamanya. Yesus hidup. Dia hiduplah. Dia Alfa dan Omega. Kutuk telah dipatahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Dia hidup selamanya. Yesus hidup. Dia hiduplah. Dia Alfa dan Omega. Amin, amin. Dia hidup selamanya. Amin. Yesus hidup. Dia hidup. Yesus hidup. Dia hidup. Haleluya. Yesus hiduplah. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta
hormat kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Kemuliaan luhur berkorban bagiku.
kembali jumpa lagi pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 12 April, dan dalam ibadah yang jam 9 pagi. Nah, saudara sekalian, kita pada hari ini adalah memperingati bagaimana kebangkitan Tuhan. Sebelumnya kita doa dulu. Tuhan, kami terima kasih di mana pada hari ini kami dapat ibadah lagi dan bersama-sama dengan jemaat, dan kami mohon biar Tuhan yang campur tangan menghidupkan firman Tuhan, bagaimana kebangkitan, kuasa kebangkitan membawa pengharapan baru bagi kami. Sebab kebangkitan-Mu bukan hanya sejarah tok yang gak ada hubungan hari ini, tetapi kebangkitan-Mu, Yesus, ada hubungan dengan kami yang ada saat ini. Sehingga dengan kebangkitan Tuhan, hidup kami mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi hidup kami bukan hanya sekedar hidup dan makan dan minum, tapi kemudian meninggal tanpa mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus Engkau bicara, menghidupkan firman Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu, merenungkan, dan menjadi pelaku firman, dan membagikan pada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Sekali lagi, Shalom, apa kabar? Tentunya dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara sekalian, pada hari ini adalah pada hari Minggu, dan kalau kita lihat 2000 tahun yang lalu, ini adalah kebangkitan Tuhan. Yaitu bagaimana Yesus sebetulnya pada hari Jumat yang 3 hari yang lalu, Yesus disalibkan dan dia meninggal. Dan kita sudah pernah lihat dalam ibadah kita pada hari Jumat, Jumat Agung. Dan tetapi pada hari ini kita memperingati bagaimana Yesus telah dibangkitkan daripada orang mati. Kalau sudah lihat dalam gambar ini, itu adalah gambar di mana kuburan itu kosong. Kuburan ini sebetulnya ada dekat di Bukit Kalvari di mana Yesus disalibkan. Lalu tidak jauh dari situ, lalu jalan ke bawah, maka terdapatlah kuburan yang belum pernah dipakai. Kuburan ini sebetulnya adalah milik seorang pemimpin Yahudi namanya Nikodemus, dan dia belum pernah dipakai oleh siapapun. Lalu dia berikan kepada Yesus, di mana dia membawa mayat Yesus tadi, dan lalu dia memberikan dengan kawannya rempah-rempah sebagai adat bangsa Yahudi. Dan kemudian kalau kau lihat lagi di depan, itu ada batu yang ditutup untuk menutup lubang itu, lubang pintu masuk kuburan. Nah, saudara sekalian, apa artinya bagi kita hari ini nih? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita sebagai manusia, saya dilahirkan, lalu sudah lahir, lalu diberikan susu dan yang lain, kemudian saya sekolah sampai selesai, lalu kerja, sudah kerja, lalu berkeluarga, dalam berumah tangga, mempunyai anak, punya cucu, menantu, dan sebagainya. Lalu manusia itu meninggal. Kalau manusia itu hanya makan, minum, kerja, lalu meninggal, lalu apa artinya hidup manusia ini? Nah, saudara sekalian, bahwa manusia kebetulan bukan hanya tubuh saja, manusia itu mempunyai roh. Nah, tubuhnya hancur habis, ikan jiwanya nggak ada lagi, tetapi rohnya masih ada. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita melihat bahwa kita sebagai anak Tuhan mempunyai pengharapan. Nah, itulah sebabnya pada hari ketiga, ketika Yesus sudah dikuburkan, maka ada 2 wanita, kalau sudah lihat seperti dalam gambar ini, maka 2 wanita itu dengan cepat ke sana, lalu di sana dia ketemu dengan 2 malaikat. Ada 2 malaikat, jadi mereka Maria Magdalena sama Maria ibunya Yesus, mereka sangat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu, maksudnya itu malaikat, karena mereka tidak tahu bahwa itu malaikat,
kedua orang itu berkata kepada mereka berdua ini nih, kepada kedua wanita ini, kepada ibu-ibu ini, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Lalu malaikat ini tanya lagi, nanya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Jadi maksudnya, kenapa kamu mencari Dia yang hidup di dalam kuburan? Nah, lalu malaikat tadi mengatakan lagi, ayat ke-6, "Yesus tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Saudara, itu adalah Lukas 24 ayat 5 dan 6. Jadi saudara sekalian, bahwa malaikat sudah memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan sebelum kejadian Yesus dibangkitkan, Yesus sudah ngomong waktu dia masih menjadi manusia dan dia belum disalibkan, dia ngomong dengan murid-muridnya tadi. Dia katakan berkali-kali kepada muridnya bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Tetapi saudara sekalian, semua muridnya termasuk 12 murid itu tidak nangkep itu. Tidak nangkep. Karena apa? Mungkin dia pikir tadi, masa ada orang mati lalu hidup dan hidup selama-lamanya. Muridnya belum pernah dengar itu. Jadi waktu Yesus katakan, "Ketemui aku di Galilea," mereka tidak datang ke Galilea. 12 murid itu tidak datang ke sana, tidak. Karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu hidup. Nah saudara sekalian, apa artinya kalau Yesus ini sudah hidup dan dia dibangkitkan? Saudara, di sini kita akan lihat ada dua hal. Karena kita anak-anak Tuhan, ada dua hal. Yang pertama, kita adalah umat kebangkitan. Bisa katakan amin. Nah, kenapa? Sebab Yesus sebagai manusia telah dibangkitkan. Nah, kita akan lihat ayat di sini. Saya ambil dalam 1 Korintus 15, ayatnya ke-20. Tetapi yang benar, maksudnya yang betul-betul kenyataan, bahwa Kristus telah dibangkitkan. Jadi Yesus bukan bangkit sendiri, tetapi telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebelum saya lanjut, saudara, ketika hari Jumat yang lalu, kalau kita lihat 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus disalibkan, lalu dia menyerahkan nyawanya, Yesus tidak dibunuh oleh manusia. Yesus tidak mungkin dibunuh oleh siapapun. Tetapi kalau engkau lihat dalam Alkitab, Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa. Nah, ketika Yesus meninggal, pertanyaan saya adalah, Yesus meninggal itu kemana? Apakah Yesus ke surga? Saya jawab tidak. Saya tidak buka ayat di sini. Tetapi kalau saudara perhatikan, dalam ayat-ayat yang berikut dan sebagainya, Yesus meninggal atau Yesus mati, dia masuk ke neraka. Nah, di sana dia disiksa, tetapi saya tidak jelaskan ini terlalu panjang. Tetapi pada hari ketiga, Bapa yang ada di surga membangkitkan Yesus daripada orang mati. Nah, inilah yang ayat 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan. Bisa katakan amin. Ketika Kristus telah dibangkitkan, saudara, saya percaya bahwa saya adalah umat kebangkitan. Dan lalu dikatakan lagi di sini, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tidak dikatakan sebagai tunggal. Kalau tunggal cuma satu itulah dan gak ada yang lain. Tapi saudara, di sini dikatakan yang sulung. Apa arti sulung? Saudara, kalau engkau mempunyai pohon, ya kan, kami pernah di sini ada mangga, ya kan, mangga itu berbuah. Nah, lalu saudara ada yang sulung. Ya, yang sulung ini diikuti oleh buah-buah yang lain. Jadi bukan buah tunggal, tapi ini adalah buah sulung. Nah, saudara sekalian, kita lihat ayatnya berikut. Nah, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati
datang karena satu orang manusia. Nah, lalu ayat ke-22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang, perhatikan di sini, semua, jadi siapapun akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi saudara sekalian, adanya persekutuan kita dengan Kristus, maka saudara jangan takut, engkau dan saya pasti dibangkitkan. Bisa katakan amin. Memang dulunya kita adalah persekutuan dengan Adam, dan Adam, anak cucu Adam ini nih, dia adalah manusia jasmani, akibatnya dia adalah mati. Tetapi kalau sudah masih ingat dengan pelajaran bahwa manusia alami, manusia jasmani, dia ketika dia menerima Tuhan Yesus, dia minta Tuhan Yesus masuk dalam hatinya, dia mengakui dosa-dosanya, dan dia minta diampuni. Nah, disitulah dia dilahirkan kembali. Saudara, kita masuk ayatnya ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Jadi di sini dikatakan itu ada urutannya. Jadi Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi milik Yesus pada waktu kedatangannya. Jadi saudara sekalian, ketika Yesus dibangkitkan, itu adalah contoh. Jadi Tuhan memberikan contoh kepada umat manusia di muka bumi ini nih, kalau kamu bersekutu sama Yesus, kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan dibangkitkan karena kita adalah milik Yesus. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan, engkau bisa dijemput secara pribadi dan juga kita bisa dijemput secara di awan-awan dalam pengangkatan. Tetapi yang dikatakan di sini adalah Tuhan akan mengambil yang menjadi miliknya. Jadi saudara sekalian, saudaranya masih ada pada hari ini nih, tentukan bahwa saudara dan saya adalah miliknya Tuhan. Bisa katakan amin. Sehingga hidup kita tidak menjadi sia-sia. Jadi yang pertama adalah kita sebagai anak Tuhan, kita adalah umat kebangkitan. Jadi kita adalah umat kebangkitan. Itu sebabnya kita selalu ada lagu umat pemenang, umat kebangkitan. Lalu saudara, kalau kita anak Tuhan, ada yang kedua. Tapi sebelumnya saya akan baca dulu ke ayatnya ke-16 ini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari mana? Dari surga. Bisa katakan amin. Artinya pada hari ini, Yesus yang kita sembah ada di surga. Jadi Yesus adalah imam besar. Dia mendoakan kita dan dia nunggu saudara dan saya. Tetapi pada satu saat, Yesus akan sendiri, perhatikan di sini, maka Yesus sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saya ulang lagi. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, kita lagi menunggu, ini pengangkatan secara massal, bukan pribadi. Pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat, saudara perhatikan di sini ada penghulu, ya kan, malaikat itu Tuhan membuat adanya penghulu, malaikat itu berseru dan bunyi sangkakala berbunyi. Jadi artinya sangkakala itu akan berbunyi. Nah, ini kita lagi nunggu pada hari ini nih, bahwa satu saat kelak nanti, dan Tuhan sudah katakan itu 2000 tahun yang lalu, nanti aku akan datang kembali. Jadi 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah kasih tahu bahwa aku akan datang kembali. Tetapi sebelum Yesus mengatakan demikian, sudah dinubuatkan lagi dalam para nabi-nabi, di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama juga sudah dijelaskan. Kadang-kadang itu kurang jelas, tetapi ada yang jelas bahwa Yesus akan turun dari surga. Nah, kemudian saudara, waktu ini keadaan seperti biasa, ini keadaan seperti zaman Nuh, jadi mereka tetap dagang, tetap sekolah, dan lain-lain. Kemudian Yesus ada di awan-awan, tetapi Yesus
adalah Tuhan yang fair. Sebelum dia datang kembali di awan-awan, dia sudah memberikan tanda-tanda. Dia sudah memberikan tanda-tanda. Nah, kalau engkau jeli pada hari ini nih, tanda-tanda itu kalau saya lihat semua sudah digenapi dan tinggal nunggu waktu ini nih. Tidak lama lagi. Tidak lama, saya tidak tahu kapan, tetapi waktu kita sudah sangat singkat. Maka Tuhan sendiri akan apa? Turun dari surga. Jadi Tuhan yang kita sembah, Yesus, ada di surga. Bisa katakan amin. Jadi saudara nanti waktu dia di awan-awan, dia akan jemput saudara dan saya. Yang pertama dia akan jemput siapa tadi? Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Artinya mereka yang mati di dalam Tuhan Yesus. Jadi mereka bukan yang mati di dalam dosa. Bukan mereka mati di dalam pelayanan gereja walaupun itu penting. Tetapi di sini dikatakan bahwa mereka yang mati dalam Kristus. Sehingga dalam Wahyu dikatakan, berbahagialah kamu kalau kita meninggal di dalam Tuhan. Nah, jadi saudara, mereka yang sudah dikuburkan tadi. Contoh, Rasul Paulus ada dalam kuburan. Rasul Petrus dan 12 muridnya semuanya ada dalam kuburan. Mereka sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Ya kan, mayatnya tidak tahu di mana. Kemudian tulangnya juga tidak tahu di mana. Yang jelas sudah bercampur dengan tanah. Tetapi pada waktu Yesus turun dari surga, mereka tadi yang mati dalam Tuhan itu dibangkitkan. Artinya, kalau ada kuburannya itu akan terbelah dan akan dibangkitkan lebih dahulu. Nah, lalu 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal. Artinya saudara dan saya lagi makan mungkin, lagi minum, ya kan? Mungkin juga lagi tidur, ya kan? Nah kan saudara, kita tidak tahu kapan. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan apa? Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara sekalian, kalau kita lihat dalam Korintus, sangkakala itu akan berbunyi dalam sekejap di seluruh muka bumi. Sekejap itu artinya dalam detik, hitungan detik seperti ini. Nah itu, sekejap. Jadi dalam sekejap kita akan diangkat. Yang hidup ini, yang hidup tadi. Mungkin saudara bawa mobil mungkin lagi ada pilot pesawat terbang, anak Tuhan, dan yang lucu lagi, pilotnya juga anak Tuhan, mereka sudah terangkat, pesawatnya tidak tahu kemana, dan apalagi saudara, dia akan terjadi tabrakan. Nah, jadi pada waktu Yesus di awan-awan dan waktu pengangkatan, yang jelas dunia kacau balau. Itu sudah jelas. Nah, saudara sekalian, kenapa kita diangkat? Nah ini, ya kan. Pertanyaan saya adalah kenapa kita diangkat? Saudara, kalau engkau lihat balik ke belakang, kalau engkau lihat ke belakang, Sodom dan Gomora itu tempat manusia berdosa dan manusia bejat. Di Sodom dan Gomora, mereka mengadakan lesbi, hubungan seks, segala macam yang pokoknya semuanya bergelimbangan dalam dosa. Tetapi di situ ada orang benar. Saudara masih ingat dengan Lot? Ya kan, saudara masih ingat dengan Lot? Sehingga Tuhan katakan, Lot, kau bawalah istrimu dan kedua anakmu perempuan keluar dari Sodom dan Gomora ini nih. Karena aku akan menghabiskan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah kota besar yang mereka semuanya bergelimbangan dalam dosa. Mereka bergelimbangan di dalam kemewahan dan mereka tidak mencari Tuhan. Semuanya memuaskan diri sendiri. Tetapi ada Lot di situ. Lot adalah, kalau saudara masih ingat, adalah keponakan Abraham. Jadi Lot pada waktu itu dia keluar dari Sodom. Dia akan keluar ini. Nah, begitu mereka sudah keluar, sudah jauh, sudah perhatikan, sudah baca dalam ayat Alkitab, Sodom dan Gomora dihancurkan. Sodom, jadi jelas Tuhan tahu menyelamatkan. Kalau engkau baca dalam Petrus, Tuhan tahu menyelamatkan orang yang takut akan Tuhan. Bisa katakan amin. Kalau engkau dan saya milik Tuhan, kalau engkau dan saya adalah takut akan Tuhan,
Yang milik Tuhan adalah yang takut akan Tuhan. Bukan yang ngomong, aku ini anak Tuhan. Bukan itu. Tetapi engkau yang takut akan Tuhan. Engkau menjadi pelaku firman. Tuhan tahu akan menyelamatkan engkau. Engkau tidak usah khawatir. Saudara perhatikan hari ini nih. Hari ini ada virus corona. Kita khawatir nanti kita mati. Saya jawab, Tuhan tahu melindungi engkau. Dan Tuhan tahu melindungi saya. Bisa katakan amin. Kalau memang Tuhan sudah tahu melindungi saudara, bukan berarti kita mesti berleha-leha dalam virus corona ini. Bukan. Bukan kita menantang maut, bukan. Kita perlu hati-hati. Tetapi Tuhan tahu. Bukan karena corona, engkau dan saya bisa meninggal. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan ada yang mati, itu urusan lain lagi. Jadi saudara, Tuhan izinkan mereka ini keluar. Nah, saudara masih ingat dengan Nuh. Nuh itu adalah setelah Sodom dan Gomora dalam sekian ratus tahun. Zaman Nuh juga sama. Manusia hidup dalam gelimbangan dalam dosa. Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak takut Tuhan. Mereka tidak mencari dan mereka coba mencari Tuhan. Tidak. Ya kan? Mereka ada agama itu ada. Pada zaman Nuh mereka sudah ada agama. Pada zaman Sodom dan Gomora, apakah mereka ini tidak ada agama? Mereka ada agama. Ada agama. Tetapi mereka ikuti rutinitas agama. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mereka yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Maka Tuhan katakan kepada Nuh, bawa istrimu dan ketiga anakmu laki-laki dan ketiga menantumu. Keluar dari situ dan buat kapal. Saudara, setelah dibuat kapal, apa yang terjadi? Mereka tinggal dalam kapal itu. Kalau istilah hari ini namanya itu lockdown atau shutdown, mereka di dalam kapal itu. Kalau engkau perhatikan dalam kapal itu, berapa lama di dalam kapal itu? Kalau engkau hitung-hitung lagi, mereka dalam kapal itu selama 244 hari. Atau lebih kurang 8 bulan. Mereka ada 8 bulan di dalam kapal itu. Mereka lama di situ. Nah, itulah Tuhan menghukum dunia ini nih. Saudara, Tuhan tahu mengangkat. Nah, ini sama. Ini kembali lagi nanti ini. Maka ini kembali lagi bahwa Tuhan akan mengangkat anak Tuhan, milik Tuhan, yang hatinya cinta Tuhan, yang memang mengenal Tuhan, dan menjadi pelaku Tuhan yang takut akan Tuhan. Engkau dan saya akan diangkat. Lalu, setelah diangkat, apa yang terjadi? Bumi ini, kalau engkau baca lagi, terutama dalam Wahyu dan yang lain, Daniel juga ada, Yeskiel juga ada, bumi ini akan mengalami bencana-bencana. Begitu bencana alam dan sebagainya. Bumi ini akan masuk ke dalam masa aniaya selama 7 tahun. Nah, saya tidak bisa terlalu panjang dalam masa 7 tahun, tetapi sudah ayat 17 saya akan bacakan lagi. Sesudah itu, kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan apa? Diangkat, Tuhan angkat kita ini bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan apa? Selama-lamanya dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Saudara, kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Saudara, kita jangan mau selama-lamanya dengan setan. Kita jangan mau selama-lamanya di dalam api kekal, dalam neraka. Kita jangan mau ke sana. Tetapi ada tempat asal engkau mencari Tuhan. Inilah waktunya untuk engkau mencari Tuhan. Bisa katakan amin. Ini adalah waktunya untuk engkau semakin sungguh dalam Tuhan. Bukan sekedar main-main menjadi orang agamawi Kristen. Bukan itu. Nah, saudara sekalian, yang kedua, kita adalah anak Tuhan, kita adalah umat pengharapan. Jadi yang pertama, kita adalah umat kebangkitan. Bisa katakan amin. Kita umat kebangkitan. Yang kedua adalah, kita adalah umat pengharapan. Saudara, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kalau dikatakan pengharapan, atau dalam bahasa Inggris, hope itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan. Jadi kata pengharapan dalam bahasa Ibrani ada hubungan dengan Tuhan. Jadi saudara, itu bukan percaya diri, bukan. Bukan aku pede, percaya diri, bukan itu, bukan. Dan itu adalah hasil kekuatan Tuhan di dalam pengharapan tadi. Saya ulangi. Pengharapan kita adalah adanya Tuhan yang campur tangan di dalam pengharapan itu.
pengharapan kita tidak sama dengan pengharapan yang kita seperti orang main judi. Saudara tahu ada yang suka main judi kan? Nah, itu kenapa ada orang yang tetap main judi? Tetap kenapa? Karena ada pengharapan. Karena dia punya pengharapan. Ada lagi orang yang selalu, dulu di sini Indonesia akan ada lotre, undian, beli lotre tadi. Ada lagi hari ini adalah kalau engkau makan di tempat ini, mau makan ini, engkau akan diberikan hadiah mobil. Ada beli ini, engkau ada hadiah. Saudara, pengharapan kita bukan seperti itu, bisa katakan amin. Pengharapan itu adalah pengharapan atas jadi atau tidak jadi. Nah, kenapa orang main judi? Karena dia mempunyai pengharapan. Selama dia ada pengharapan, dia beli terus. Dia beli terus, tetapi kapan dia akan bertobat? Kapan pemain judi atau engkau yang selalu mengandalkan untung-untungan atau perjudian, kapan dia akan berhenti? Dia akan berhenti kalau engkau sadar. Kalau engkau sadar bahwa tidak ada pengharapan pada judi, tidak ada pengharapan kepada main untung-untungan, tidak ada pengharapan kepada lotre, tidak ada pengharapan. Nah, ketika engkau tidak ada pengharapan, engkau berhenti. Tetapi dalam Tuhan bukan itu. Ya kan, kita dalam Tuhan bukan itu. Di dalam Tuhan kita ada pengharapan. Karena Tuhan yang memberikan pengharapan. Bisa katakan amin. Tuhan memberikan janji-janji. Disitulah engkau punya pengharapan. Tuhan sudah berjanji bahwa satu hari kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Bukan itu janji, bukan itu satu pengharapan. Nah, saudara sekalian, pengharapan kita dalam Tuhan itu bukan abstrak. Bukan di awan-awan itu, bukan. Bukan nggak ada wujud, bukan. Tetapi itu ada wujud. Saya ulangi. Pengharapan kita bukan dalam bentuk abstrak, tetapi kepastian, adanya kepastian dari kekuatan Tuhan yang mewujudkannya. Ada kekuatan Tuhan yang mewujudkannya. Jadi saudara sekalian, kita adalah umat kebangkitan dan kita adalah umat punya pengharapan. Jadi saudara sekalian, tetaplah kita berharap pada Tuhan, karena pengharapanmu tidak akan sia-sia. Engkau tidak akan sia-sia. Saya katakan sekali lagi, saya pun sudah ikut Tuhan, sudah sekian lama, tapi saya tetap setia. Saya tetap setia, kita belajar itu setia. Nah saudara, apa tindakan saudara? Ini tindakan apa yang kita mau lakukan untuk pada hari ini nih? Jadi apa yang kita lakukan pada hari ini? Apa yang kita mau lakukan pada hari ini? Karena kebangkitan Yesus memberikan pengharapan baru. Saya ulang lagi, kebangkitan Yesus daripada kematian memberikan kita pengharapan baru. Jadi saudara, lalu tindakan kita apa pada hari ini nih? Saya cuma mengajak saudara ada dua hal. Yang pertama, kembalilah pada kasih-Mu yang semula. Kembalilah kepada kasih-Mu mula-mula. Kembalilah ketika engkau temu sama Tuhan. Kembalilah sekian tahun yang lalu. Ketika aku ketemu sama Tuhan, api Tuhan bersemangat, berkobar-kobar. Tetapi saudara sudah dia tunggu sekian lama. Seperti ada 10 gadis. Gadis yang menunggu pengantin mempelai laki-laki. Dia tunggu yang 10 ini nih. 10-nya punya api. 10-nya mempunyai pelita. Mereka semangat. Mereka sudah pakaian bagus, siap, tinggal tunggu kapan. Tetapi saudara, pengantinnya terlambat datang. Di Israel, saya ulang lagi, pengantin laki-laki bisa datang pada hari pertama, kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima, atau yang keenam. Tidak mungkin ketujuh. Jadi pada waktu itu mereka sudah nunggu, ya kan, mereka sudah nunggu, dan kemungkinan besar itu adalah hari keenam sudah malam. Jadi mereka semuanya tidur, semuanya capek. Nah, tetapi yang 5 yang bijaksana, dia tahu. Nah, kasih mula-mulanya tetap bersemangat. Dia akan kasih mulanya tetap menyala. Dia tetap mencari jiwa-jiwa. Dia tetap kunjungan. Walaupun engkau diejek, walaupun engkau diapain segala macam. Tetapi yang dia terima tidak baik itu dianggap sebagai api pemicu untuk dia menyala lagi.
Bukan untuk kita langsung down, bukan. Jadi saudara, saran kami adalah kembalilah pada kasih-Mu mula-mula. Bisa katakan amin. Bagaimana engkau cinta Tuhan pada waktu dulu. Kembalilah seperti suami istri. Mungkin engkau sudah nikah sekian tahun. Ya kan? Kembalilah cintamu suami kepada istrimu. Kembalilah seperti dulu. Kembalilah kembali. Walaupun engkau sudah punya anak mungkin, sudah punya cucu segala macam. Tapi istrimu kembalilah. Kembali mencintai istrimu sebagai pewaris, sama-sama pewaris kerajaan Allah. Jadi saran kami adalah, kembalilah kepada kasih-Mu yang semula. Bisa katakan amin. Kalau engkau tidak kembali, saya takut, nah ini takut saya ini nih. Imanmu di mana? Dan Alkitab Lukas mengatakan, ketika Tuhan ada di awan-awan, Yesus bertanya, kalau aku kembali di awan-awan, apakah aku akan menemukan iman? Saudara, keadaan hari ini, ekonomi goncang. Ekonomi bukan saya mempunyai pesimis. Ekonomi semakin lama semakin goncang. Kita tidak tahu ke depan. Ya kan, kita tidak tahu. Dan Alkitab mengatakan lagi dalam Matius 24 dan dalam Wahyu pasal 6 juga dikatakan, dan Lukas juga ada, wabah ini bukan satu, tetapi bermacam-macam wabah. Wabah si A mungkin hilang. Mungkin datang lagi wabahnya ke B, dan sebagainya. Nah, jadi saudara, kemudian engkau lihat lagi, ada orang Kristen yang sama-sama dengan engkau, yang membuat dia kecewa. Ya kan, orang Kristen inilah yang membuat engkau kecewa. Saudara, saya jawab, engkau lihat Tuhan Yesus, bisa katakan amin. Nah, kita lihat di sini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus mengatakan, saudaraku yang aku cintai, berdirilah teguh. Ya kan, walaupun kita mengalami kegoncangan, mungkin kegoncangan apa saya tidak tahu. Ya kan, tetapi saudara perhatikan, Paulus mengatakan, berdirilah teguh. Bisa katakan amin. Jangan goyah. Ya kan, dunia ini goyang. Tapi kalau hatimu lengket kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, bumi boleh goncang, tapi hatimu boleh goncang sedikit, tetapi kita tetap jalan. Jangan goyah. Lalu yang ketiga dikatakan, giatlah selalu. Ya kan, terus. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan. Oh, dulu aku kunjungan. Ya kan, kapan? Itu dulu. Hari ini nih. Saudara, Tuhan lihat imanmu hari ini, bukan dulu. Ya kan, dulu aku sampai jalan kaki beritakan Injil. Dulu aku pakai sepeda, pakai beca dan lain, pakai angkot. Tapi hari ini nih, gimana? Ya kan, saudara sini. Tuhan melihat, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah dalam melayani Tuhan, melayani dalam pekerjaan Tuhan. Sebab, ada sebab ini nih. Kamu tahu, ya kan, Paulus mengatakan, kamu tahu ada upah, bisa katakan amin. Kalau engkau berlari pada tujuan, ada hadiah yang Tuhan sudah siapkan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan, keintimanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bisa katakan amin. Tuhan catat. Ya kan, Tuhan catat. Jerih payahmu Tuhan catat. Tuhan catat. Tidak usah dicatat oleh manusia. Tidak usah mendapatkan pujian dari manusia. Oh, kamu hebat ya. Oh, kamu luar biasa. Saudara, kita minta pujian dari Tuhan. Bisa katakan amin. Saya ulang lagi di sini. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15, 58. Saya ulang lagi dari yang kedua. Karena itu, sebab itu. Ya kan, kalau kita lihat ayatnya ke-57 ada lagi. Sebab itu. Ya kan, saudara. Paulus, kalau engkau lihat, Paulus adalah seorang pejabat agama Yahudi. Dia punya nama, dia banyak duit, dan dia adalah bakal menjadi imam besar. Mereka takut sama Paulus. Namanya itu dulu Saulus. Dan dia sudah mapan di dalam masyarakat orang Yahudi. Tetapi saya ulang lagi, ketika dia jumpa sama Tuhan, ketika dia lahir baru,
apa yang terjadi. Dia tinggalkan semuanya. Dan lalu saudara kalian kau perhatikan lagi, Paulus dari kota ke kota, dia jalan jerih payah. Dia bekerja untuk mendapatkan nafkah. Ya kan, dia bekerja untuk dapatkan nafkah. Dia katakan, aku tidak mau membebani kamu. Lalu dikatakan, aku bisa sendiri. Lalu dia terus, dan kalau engkau perhatikan lagi, dia beritakan Injil, dia ngajar. Apa yang terjadi, saudara? Bangsa Yahudi mau bunuh dia. Bangsa Yahudi bukan dia mendapatkan nama, tetapi Paulus mau dibunuh. Bahkan berapa kali dia naik kapal, dari kota ke kota, dari pelabuhan ke pelabuhan. Hampir mati. Bahkan dia juga berapa kali puasa terpaksa. Bukan puasa dengan sengaja, puasa dengan terpaksa. Apa kata Rasul Paulus? Aku tetap setia melayani Tuhan. Ya, aku tetap setia. Bahkan dia dilemparkan dari kota ke kota. Pada akhirnya dia sampai ke Roma, sampai yang lain terus diadili. Tetapi apa kata Paulus? Nah, ini pesan Paulus. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ini pesan Rasul Paulus. Ya kan, 2000 tahun yang lalu dia katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, dia katakan, berdirilah teguh. Bisa katakan amin. Berdirilah teguh. Ya kan, tegaklah. Memang kita sudah terbongkok-bongkok, ya kan. Kita sudah capek mungkin nih. Kita sudah banyak kecewa mungkin. Banyak kepahitan, ya kan mungkin. Tetapi Alkitab katakan, pesan Paulus, berdirilah teguh. Kasih mula-mulamu. Hidupkan itu lagi. Biar nyala, api ini nyala. Jangan goyah. Jangan goyah, jangan goyah. Lalu dikatakan yang ketiga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat terus layani Tuhan. Terus layani Tuhan, terus sampai nafas yang tak akhir. Artinya, selama kita belum jumpa sama Tuhan, artinya jangan pensiun. Saya sudah melihat ada yang umurnya 30-an, ya, Om aku mau pensiun, ya ampun. Ini kan, padahal dia masih hebat, masih kuat, sudah mulai pelan-pelan kendor. Ya kan ada umurnya 40 dan sudah kendor lagi kan. Nah saudara, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita jangan kendor, bisa katakan amin. Engkau layani Tuhan sampai nafas yang tak akhir. Jangan main pensiun, karena di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Tuhan lihat imanmu pada langkah yang tak akhir. Tuhan tidak lihat jasamu yang dulu. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan tidak lihat yang dulu. Tapi Tuhan lihat adalah sekarang. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bisa katakan amin, tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Kita berdoa, Tuhan, kami ada di antara kami mungkin yang sudah jerih, lelah. Mungkin kami ada yang sudah goyah. Mungkin karena keadaan kami sudah capek. Mungkin kami sudah banyaklah jatuh daripada bangun. Tapi Tuhan, biar hari ini nih, bahwa janjimu, bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Kalau kami milik Tuhan, kalau kami di dalam Tuhan Yesus, kami akan menyongsong bersama-sama dengan Tuhan. Kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah tujuan kami Tuhan. Itulah tujuan akhir hidup kami adalah supaya kami bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami dijauhkan Tuhan untuk selama-lamanya dengan bumi ini. Tapi kami tahu Tuhan bahwa bumi ini akan mengalami malapetaka. Bumi ini akan mengalami yang tidak baik. Tetapi sebelum itu terjadi, Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan umat Tuhan. Tuhan tahu untuk menyelamatkan kami. Walaupun kami di tengah-tengah ada masalah apapun, tetapi Tuhan tahu melindungi kami. Asal kami di dalam Tuhan. Asal kami menjadikan Tuhan adalah gunung batu kami, benteng hidup kami. Kami tahu bahwa janjimu Tuhan, Engkau sudah siap, Engkau sudah sebutkan dalam banyak hal. Kami teringat dengan Mazmur 23. Tuhan tetap menyertai kami. Gadamu dan tongkatmu ada di sebelah kanan dan kiri kami. Walaupun kami menuju kepada lembah
bayangan maut. Di dalam lembah bayangan maut pun Engkau menyertai kami. Kalau Tuhan tidak izinkan kami masuk ke dalam maut yang diberikan oleh manusia, Tuhan akan menjauhkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, biarlah kami berdiri teguh, tidak goyang, selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah kami kasih yang mula-mula kembali lagi hangat bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang kami alami selama ini nih yang tidak baik, mungkin kami mengalami yang kepahitan dan yang sebagainya, kami anggaplah itu sebagai api yang membakar kami untuk kami giat dalam Tuhan. Kami tahu bahwa persekutuan kami, pekerjaan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Satu hari kelak kami akan mendapatkan hadiah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Dan biarlah kami tetap setia melari kepada tujuan yang Tuhan siapkan bagi kami dan yang sudah panggil kami. Terima kasih Tuhan, karena kami adalah umat kebangkitan dan umat pemenang. Dan itulah panggilan yang Tuhan panggil pada kami, dan kami terus memberitakan firman Tuhan, dan kami terus mengadakan penginjilan, karena masih banyak yang jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kami mohon supaya jiwa ini diselamatkan, baik itu famili kami, teman-teman kami, biar melalui kami jadi berkat dan dapat mengubah mereka. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, engkau yang lihat dalam video ini nih, apakah ada di antara saudara pada hari ini nih yang mau menerima Tuhan Yesus? Saya mau berdoa untuk saudara. Dan yang kedua, apakah ada di antara saudara yang sakit dan letih beban berat? Saya mau berdoa untuk saudara. Atau ada yang lain lagi, masalah-masalah yang lain. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, bagi kami yang mau terima Tuhan Yesus, biarlah mulai hari ini kami dapat membuka hati kami supaya Yesus Tuhan masuk ke dalam hati kami dan menjadi Raja, penguasa tunggal dalam hidup kami. Saudara, minta Tuhan masuk dalam hatimu. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu. Engkau minta Dia, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku Tuhan. Masuklah dalam hatiku Tuhan sekarang, dan ampuni segala dosa saya. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi kami yang sakit dan letih berat dan masalah-masalah yang lain. Hamba-Mu mohon campur tangan Tuhan untuk berikan kami kelegaan, untuk berikan kami kelepasan. Karena kami tahu bahwa Tuhan tahu menyelamatkan umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamatkan kami dengan kebangkitan yang akan kami alami. Dan kami tahu kami tidak akan dihukum dengan dunia ini. Terima kasih Tuhan, biar kami selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan segala pujian dan hormat kepada Tuhan. Dan sebelumnya kami berdoa untuk Indonesia, supaya damai sejahtera dan nyaman untuk Indonesia. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkatikan pimpinan kami, Bapak Presiden. Demikian juga dengan polisi, TNI dan semuanya, dan aparat yang lain, sampai ke gubernur, sampai camat, sampai ke RT. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tutupan dari Yesus untuk Indonesia. Tuhan pakai akan gerejamu, sidang zaman Allah yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh muka bumi, supaya gerejamu ini menjadi gereja membangkitkan iman kami, gereja yang terjadi kebangunan rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, untuk kami menjadi berkat bagi yang lain. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya katakan amin. Amin. Saudara sekalian, shalom, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Amin.